dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih semangat lagi. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau katakan Dia adalah King of Majesty. Teman-teman, mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Teman-teman bisa bertepuk tangan juga ya, yang dari rumah. King of Majesty, King of Majesty, I have one
Wah, banyak kurang. Suaranya. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus memuji Engkau Tuhan, karena ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau katakan Tuhan bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan kami mau untuk mengikut Engkau. Berjanji untuk terus mengikut Engkau Tuhan, melayani Engkau sampai seumur hidup kami. Silakan kepada pemain.
Shalom. Shalom teman-teman, luar biasa sekali. Senang berada di sini. Senang kembali lagi. Saya udah lama di sini. Gak apa-apa, di sebelah juga gak apa-apa. Mau ke sana, oke. Shalom semua yang ada di rumah. Kangen kalian semua. Kangen juga di sini sama Dani, Andre, Timothy, Koko Hendra, Yusman, Pak Kowo yang ada di sini. Terima kasih sudah melayani ibadah Paskah pada tanggal 4 April 2021 di Gereja Isalmasi TPI. Bukan TPI lagi ya. Tapi udah jadi Gia GNR. Aduh masih. Oke, senang sekali berada di gereja ini lagi. Udah berapa lama ya, berbulan-bulan setelah pandemi COVID. Lalu juga sampai sekarang pun masih ada suasana untuk kita kembali ke normal. Ya semoga dengan situasi yang makin membaik ini yang udah macet lagi. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat yang luar biasa. Oke, ini slide-nya coba. Terima kasih juga buat Pak Jusa, lalu juga semua pengurus, Bapak Pendeta kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya buat saya untuk sharing lagi di tempat ini. Terima kasih juga buat Yusman, Kak Luffy, lalu Kak Wayan juga, Asmi. Kangen kalian semua lah pokoknya yang ada di rumah, yang ada di manapun kalian berada. Aku kangen lah untuk kita sharing di sini. Nah, pada kesempatan kali ini di ibadah yang spesial ini, di ibadah Paskah, aku diberikan tema A Day for Reflection. Udah muncul belum? Okay. Atau bisa kasih aku akses buat ngasih slide biar aku coba dari sini. Di grant gitu permission ya. Ada Tante Yohana. Halo Tante Yohana. Halo, salam, makeup, semangat. Halo, ya, baik luar biasa. Lagi di mana Tante? Lagi di Polres. Lagi di Polres, ya Tante. Senang bisa berinteraksi. Yang lain ada suaranya juga nggak? Coba kita cek satu-satu yuk. Ada nggak suaranya Asmi, Stefan? Di apartemen mungkin? Iya. Halo. Hai, Bu Yohana, Tante. Halo. Videonya juga. Oke. Hah? Udah ya? Udah di Grand ya? Sebentar. Share konten. Kalau aku sharing screen, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? A Day for Reflections. Kelihatan? Aku juga di sini mau nyapa. Ada Kartini. Halo Kartini. Lalu juga ada halo istriku yang tercantik di rumah. Dan anakku Taliska. Halo Pak Kowo, ada Yusman juga. Halo, Kak.
Oke. Jadi di hari yang bahagia ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya mau coba sedikit flashback mengenai kematian Tuhan Yesus. Gitu. Jadi di Matius 20 ayat 17 dan sampai 19, yang bunyinya begini: ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Ini adalah nubuatan Tuhan Yesus kepada 12 muridnya ketika dia lagi perjalanan ke Yerusalem dan mau disalib, tapi dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan dan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan habis itu dia akan disalibkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, ini di sini di ayat ini mungkin kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus sudah bernubuat sebelum dia diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, kepada bapak kepala, dan sebelum dia dijatuhi hukuman mati, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan juga bangkit. Jadi dia tidak takut. Nah, lalu di Matius 27 ayat 27, kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Di ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokannya, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi di sini, di konteks ini, di Matius 27 ayat 27 sampai 31, Tuhan Yesus diceritakan bahwa dia dicemooh, dia dipermalukan, dihina, dimaki, lalu dihumiliate lah. Tuhan Yesus itu dibully lah, tanda kutip, seperti itu bahasa kekiniannya. Jadi di sini Tuhan Yesus kuat menghadapi hal itu. Lalu singkat aja, sehabis Tuhan Yesus dibully, Tuhan Yesus dicemooh, lalu di ayat 27, di Matius 27 ayat 32, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu setelah ia mengecapnya. Ia tidak mau meminumnya sesudah menyalibkan dia. Mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang pundi, lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jikalau
engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Apakah ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi Tuhan Yesus ketika sudah di kayu salib, ceritanya dia bersama dua orang penyamun, dan penyamun tersebut juga mengolok-olokkan dia. Apalagi orang-orang yang berjalan melewati Tuhan Yesus waktu ketika Yesus disalibkan. Nah, ini waktu kematian Tuhan Yesus. Ini saya flashback sedikit aja. Mulai dari jam 12 ke 8, meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Elia itu Allah. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ini pada kematian Tuhan Yesus. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Ini pada kematian Tuhan Yesus. Jadi di kematian Tuhan Yesus ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu dicemooh, Tuhan Yesus itu dilecehkan, Tuhan Yesus itu dibully, lalu ia dibunuh, ia disiksa, dan dihukum dengan orang-orang yang mempunyai kejahatan tingkat tinggi. Padahal Tuhan Yesus tidak punya salah sama sekali. Di situ Tuhan Yesus tetap legowo, gitu ya. Tetap Tuhan Yesus berserah kepada Allah dan tidak membalas apa yang menjadi perbuatan dari mereka semua. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus bercerita pada dirinya yang sangat di kondisi yang sangat terburuk, di kondisi yang sangat sakit, tapi dia tetap dilindungi. Gitu. Nah, di sini di Matius 27 ayat 65 dan 66, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu memeterai kubur dan menjaganya. Nah, kita di sini melihat bahwa Tuhan Yesus dikubur dan para malaikat juga menjaga dia. Nah, di sini kita melihat banyak kita menganalogikan lah, ketika kita mati, Tuhan Yesus berbicara bahwa kita juga harus mati.
apa yang harus kita yang kita harus matikan, terutama dosa-dosa kita. Apa dosa-dosa kita? Biasanya anak-anak muda ini dan saya pun juga kita biasa struggle dengan yang namanya kekudusan. Ini kita berbicara mengenai pikiran, juga tindakan kita. Jadi kita seringkali anak-anak muda struggling dengan pikiran kita, dengan tindakan kita, bahwa kita sering berbuat dosa. Gak cuman dalam perbuatan, tapi pikiran kita juga. Lalu kekhawatiran. Jadi anak muda juga sering khawatir, aduh, nanti besar aku jadi apa ya? Nanti keluargaku gimana? Kalau aku menikah, istriku gimana? Anakku gimana? Suamiku gimana? Ada yang di sini? Andre langsung ketawa di sini, guys. Timothy juga. Gak usah khawatir, teman-teman. Kalau kita lakukan yang terbaik, kita berikan yang terbaik yang kita bisa. Apa yang kita ditugaskan, kita lakukan yang terbaik. Percayalah, Tuhan pasti memberikan yang baik juga. Dan memberikan yang terbaik dari yang paling baik. Jadi jangan khawatir. Dan ketika kita tidak khawatir, ketika kita memberikan yang terbaik, percayalah pasti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Lalu dosa yang berikutnya, sombongan. Siapa yang di sini tidak sombong? Boleh katakan? Oke. Berarti lulus dari jebakan semua ya. Teman-teman di sini rendah hati, baik hati, ganteng-ganteng pula gitu ya. Jadi seringkali kita anak-anak muda merasa kita kuat, merasa kita mampu, dan seringkali kita jatuh juga ke dalam dosa kesombongan. Kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa punya, gitu. Jadi kita sombong. Dan hal-hal ini adalah hal yang harus kita pikirkan juga. Lalu sulit mengampuni. Siapa yang di sini gampang mengampuni? Gak ada, berarti sulit mengampuni semua. Rekan-rekan di rumah, teman-teman semua, pada sulit mengampuni? Buanglah ini, kuburlah ini bersama tubuh kita yang lama. Karena ketika kita sulit mengampuni, ketika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang tua, kesalahan adik, kakak, ini akan menjadi hambatan untuk kita maju. Dan kita tidak bisa maju karena kita sulit mengampuni. Sebentar-sebentar kepikiran, si Yusman ini begini. Si Timothy ini begini. Si Timothy itu belum bayar utang gua 5.000. Gitu. Aduh, si Yusman belum bayar utang gua 100.000. Jadi hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang nggak penting untuk kita pikirkan. Dan Tuhan bilang ampuni. Lalu yang kelima, memutuskan untuk tidak melakukan hal benar. Nah, ini nih, kebanyakan anak-anak muda juga sudah tahu itu salah, sudah tahu itu tidak benar, sudah tahu itu tidak baik, tetapi bukan. Banyak sekali anak-anak yang tanda kutip bahasa Inggrisnya rebel ya, suka menentang. Ketika orang tuanya bilang jangan melakukan hal A, langsung melakukan hal A besok. Nah, hal-hal seperti ini sudah tahu kita salah, atau sudah tahu hal itu tidak benar, tetapi tetap kita lakukan. Jadi jangan ya teman-teman, jangan seperti ini. Nah, yang berikutnya nih, berharap. Ketika kita berbicara mengenai berhala, kita mau berbicara mengenai sesuatu hal atau sebuah atau apapun itu yang kita sukai, yang kita terus lakukan, dan itu melebihi doa kita kepada Tuhan, melebihi sayangnya kita sama Tuhan. Jadi
Jangan ya teman-teman. Kalau misalnya kayak dulu saya kan sukanya main game terus-terusan. Nah itu tuh. Ya kita harus kubur semua dosa kita, berhala kita jauh-jauh di sini. Pasti saya percaya setiap teman-teman di sini pasti punya berhalanya masing-masing. Dan itu saya nggak tahu ya, Yusman sendiri berhalanya apa? Hendra sendiri berhalanya apa? Ya kan? Timothy sendiri berhalanya apa? Andre? Atau Dani berhalanya apa? Kan? Jadi setiap orang pasti punya struggle sendiri-sendiri. Dan itu ketika kita mau jadi manusia baru, ketika kita mau berubah, ya di hari Paskah ini yang indah ini, ayo sama-sama kita kuburkan bersama. Nah, lalu ada dosa berikutnya lagi, keserakahan, serakah. Siapa yang di sini tidak serakah? Boleh katakan? Yang di rumah tidak serakah? Seringkali kita serakah ya, teman-teman. Ketika kita dapat 100.000, kenapa nggak 200.000 gitu? Ketika kita makan sesendok, kenapa nggak 5 sendok? Gitu. Ketika dapat babi panggang cuma 5 piece, kenapa nggak 15 piece gitu ya? Ya ini keserakahan seringkali ada di dalam diri kita dan yuk malam ini kita coba kubur sama-sama. Nah ini nih. Ada yang tahu gibah? Tahu? Tahu gibah? Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah tahu gibah? Gibah itu sekarang adalah bahasa trennya, bahasa slangnya dari apa? Gosip. Seringkali, nah ini, terutama yang cewek-cewek ya. Tapi jangan salah loh. Kondisi sekarang ini nih, yang cukup banyak juga malah cowok-cowok ya. Cowok-cowok malah sering ngegibah. Apalagi karena kondisi semua pada online, akhirnya pada apa? Clubhouse kan? Pada gibah di situ. Tahu Clubhouse? Clubhouse itu adalah sebuah komunitas seperti Facebook yang mereka sharing-sharing di sana. Banyak yang sharing-sharing dengan komunitas yang konstruktif, mereka sharing-sharing dengan hal-hal yang positif, tapi tidak sedikit juga yang mereka sharing-sharing yang ujungnya berujung-ujung adalah gosip atau gibah. Ini nggak cewek nggak cowok sama aja. Gitu. Dan sekarang ini banyak terjadi di sosmed, di telepon, di WhatsApp grup. Amin. Ini terjadi dan hal-hal seperti ini ayo kita coba sama-sama belajar. Kita coba kubur dalam-dalam. Ketika kita berkomunitas, ketika kita berkomunikasi, yuk kita coba dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang konstruktif, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak gosip sana-sini dan membuang waktu yang nggak jelas, sehingga kita tidak bisa maju. Oke, saya gibah. Nah ini nih, siapa ini yang suka begini nih? Siapa ini? Dani, Andre, kan? Bully, tanpa sadar. Ini memang saya pun juga harus introspeksi dan semua kita di sini harus introspeksi. Apakah kita masih suka bully? Kita masih suka meledek orang? Sehingga sebenarnya menurut kita sendiri, perkataan kita itu tidak ada efeknya buat orang tersebut. Tapi, most of them, kebanyakan, yang ditangkap oleh para korban bully adalah sebuah impact yang besar. Dan impact itu bisa tertanam di dalam hatinya, pikirannya, sampai mereka tertidur besokannya, dan kadang omongan-omongan tersebut membuat mereka tidak maju. Dan ini please teman-teman kita semua harus saling mengingatkan ketika kita secara tidak sadar kita melihat ada teman kita
yang membuli orang lain. Mungkin Dani melihat Andre membuli Timothy, "Wot, lu makan kebanyakan, Wot." Atau apalah membuli-buli yang hal-hal yang negatif. Yuk kita sama-sama ingatin kita sebagai komunitas untuk kita membangun, kita menjadi komunitas yang konstruktif, bukan yang destruktif. Lanjut. Ini merasa tertuduh. Jadi selain ada orang-orang yang akhir-akhir ini suka membuli, nah ini ada yang suka baper. Siapa yang di sini suka baper? Merasa tertuduh? Misalnya saya lagi ngobrol sama Pak Kowo, ya kan? Yusman baper. Timothy baper. Itu hal-hal yang membuat kita nggak maju juga. Kita nggak bisa hidup baru juga. Dan hal-hal seperti ini, dosa-dosa ini, yuk kita sama-sama di hari yang indah ini, supaya kita bisa maju bersama-sama. Selain itu, kira-kira ada dosa apa lagi teman-teman yang belum dibahas? Ada masukan? Lanjut, ini minder. Selain tadi sombong, ya, ini lawannya juga minder. Siapa yang di sini disuruh untuk singer? Aduh, jangan deh, suara gue jelek. Aduh, jangan deh, kerongkongan gue sakit. Ini teman-teman, hal-hal seperti ini jangan ya. Walaupun kita memang belum bisa, walaupun kita memang tidak bisa, kita jangan minder. Jangan ketika misalnya Tuhan sudah suruh kita untuk melakukan hal A, kita tidak melakukan hal A. Ketika Tuhan menyuruh kita hal B, kita tidak mau dan karena kita minder dan akhirnya kita tidak melakukan hal B. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang mungkin Tuhan taruh ke dalam setiap hati kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita masih minder sampai detik ini juga. Ayo sama-sama kita buang itu. Besok atau nanti malam sehabis ibadah ini kita melakukan suatu hal baru. Ya, jangan kita minder, jangan kita sombong juga, jangan kita merasa tertuduh, jangan kita membuli orang atau dibully orang, ya biarin aja. Kita go on, kita terus jalan, terus maju. Gitu. Jangan kita merasa khawatir, jangan juga kita memutuskan segala sesuatu dengan emosi sehingga kita melakukan hal yang tidak benar. Yuk, kita sama-sama malam ini komitmen untuk membuang itu semua. Amin. Amin. Ya, ini buktinya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa, ini masih nggak broadcastnya? Ada fail tadi. Halo? Apakah ada orang? Halo. Apakah masih live? Karena tadi ada kendala koneksi. Coba ngecek Asmi. Halo Mi, kedengeran Mi? Halo, ada. Ya, Kak Mike. Berhenti. Sebenarnya berhenti guys. Sebentar. Ini aku hilang ya?
Udah ya? Ya. Proofnya adalah sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu di 1 Korintus 15 ayat 5-8, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi waktu Judgment Day, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi segala sesuatu dosa, segala sesuatu belenggu yang masih membelenggu teman-teman semua di sini, percayalah teman-teman, di sini Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, karena Dia telah bangkit dan karena kita telah percaya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Di 2 Korintus 5 ayat 17, ini saya ambil sebagai closing. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi teman-teman semua, yang saya mau mention adalah di hari yang indah ini, di hari Paskah ini, yuk kita sama-sama refleksi bahwa Tuhan itu sudah mati di kayu salib, sudah berkorban untuk kita semua, sehingga kita bebas dari semua dosa, dari semua belenggu. Dan yuk sama-sama kita bangkit, kita mulai menjadi anak-anak Allah, berkati banyak orang, yang kita bisa menjadi orang yang konstruktif dan orang yang bertanggung jawab, dan kita bisa menjadi berkat buat bangsa kita. Yuk sama-sama kita menjadi ciptaan yang baru. Dari sini sharing saya, apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua yang ada di rumah dan di perjalanan mungkin, atau di mana, atau yang ada di sini, ada yang ada di gereja, boleh bertanya. Ada? Kalau nggak ada, saya mungkin kembalikan lagi kepada Yusman. Thank you banget buat sore hari ini, menjelang malam yang indah ini. Saya boleh kembali untuk sharing di sini. Semoga teman-teman bisa lebih sukses lagi, mempunyai hati yang baru, jiwa yang baru, pikiran yang baru, dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus segala belenggu, segala dosa kita di 2000 tahun yang lalu.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Mike sudah sharing you. firman Tuhan malam hari ini. Dan semoga ini bisa menjadi berkat buat kita bahwa banyak hal yang bisa kita ambil tadi ya. Tuhan telah mati, telah dikubur, dan pada hari ini telah bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Apa aja tadi dosa-dosa yang harus kita kubur untuk memperingati kematian Tuhan Yesus? Teman-teman yang ada di rumah boleh buka mic-nya ya, bisa jawab juga. Di sini ada Ci Asmi, Ko Stefan, ada Kak Tini, ada Ci Raisa, ada Om Titus, ada kawan dan Tante Yohana. Mungkin yang baru bergabung malam hari ini ya bisa perkenalkan diri. Ada Kartini. Halo Kartini. Iya, shalom. Boleh dong teman-teman dinyalain semua videonya biar kita bisa lihat wajahnya. Halo. Masih ke mute Kartini. Bisa dinyalain mic-nya. Kartini beberapa waktu lalu gabung di apa ya? Kayaknya pernah ketemu sama Kartini. Halo Kartini. Acara pemuridan atau apa? Kayaknya waktu itu ini Mandarin. pernah ikut Mandarin. les Mandarin. Ya. Oh, les Mandarin, ya. Halo Kartini. Ni hao ma Kartini, ni hao ma. Ya, Halo. shalom. Halo. Oke, mungkin sinyalnya kurang ini ya. Bagus ya nanti ya. Sinyalnya udah bagus. Ada kawayan. Halo. Mute. Masih ke-mute semua. Unmute. Di chat itu. Apa suara saya kedengaran? Atau hostnya yang itu. Atau ke mute semua. Halo. Nah, udah hidup. Kak Wayan udah hidup. Halo. Kok Kak Wayan enggak ada suaranya ya? Padahal udah Halo. speakernya udah dibuka. Udah, Ada halo. suara ya? Masa sih? Teman-teman Halo. kedengaran nggak? Halo. Halo. Suara mama kok nggak kedengaran ini ke sana? Halo. Halo. Ya, bisa ada suara. Ada ya? Suara yang merdu itu sudah kedengaran kan? Sudah. Halo, Merdu. Yang satu ruangan harus unmute salah satu, kalau nggak mendengung suaranya. Unmute. Unmute ya, oke. Nah, ini gimana? Iya, kalau kayak gini bisa dengar. Siap. Mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya lagi ya tentang yang apa yang sudah disampaikan oleh pemain malam hari ini. Oke. Kayaknya udah pada mengerti semua ya. Oke, kalau tidak ada,
kita akan mulai belajar kita. Tunggu dulu Kak Yusman. Ya, Tambahan masa dong. silent begini. Tadi Maaf ya, saya tidak bisa ikut dari awal. Nah, saya barusan diundang untuk datang di satu ibadah yang kebanyakan anak muda. Itu ibadah dari awal sampai akhir, puji-pujiannya semua bahasa Inggris. Nah, kemudian begitu sampai ke pembicara, itu kita bagus, saya kedengar sekilas komik di ayat-ayat terakhir itu Alkitabiah. Jadi memang seperti ini, Kristus bangkit, itu benar-benar bangkit dari kematian. Nah, tadi setelah, biasanya di dalam acara itu kalau saya tidak pimpin perjamuan kudus, saya pimpin doa berkat. Tapi hari itu saya rupanya salah kostum, karena sama panitia lain dikasih tahu. Jadi, saya di sana sebagai tamu aja, semua pada hitam putih, saya pakai batik sendiri, nggak apa-apa. Nah, salah kostum, tapi duduk paling depan, salah kostum. Jadi salah satu pengisi lagu pujian, dia udah bilang begini, sorry, saya nyanyi bahasa Inggris, karena mama saya ada, dan mama saya tidak sepinter saya dalam bahasa Inggris. Waduh, udah. Namanya anak muda itu potensi luar biasa, bagus. Nah, habis itu dia bilang seperti ini, dia bikin satu parodi yang menggambarkan bahwa Yesus itu pegang dosa orang, membawa dosa manusia. Nah, kemudian di akhir pembicaraan dia itu bilang seperti ini, bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati. Nah, ini sesat sekali. Kemudian saya kan udah dikasih kesempatan untuk bicara gitu. Akhirnya saya tegur pemimpin ibadahnya, bro itu siapa gitu. Pengisi puji-pujian itu sesat. Habis karena saya udah dikasih kesempatan, begitu amin, saya panggil orang itu, nama kamu siapa gitu. Namanya David gitu. Nah, itu kamu mesti bicara mesti hati-hati. Yesus itu tidak mati suri. Yesus tidak pura-pura mati. Dan Yesus itu matinya tidak settingan, bro. Nah, dia bilang, Om, tapi Yesus itu kan tidak benar-benar turun ke alam maut. Siapa bilang? Gitu. Jadi, saya jelaskan bahwa di dalam ilmu kedokteran, itu kalau orang mati itu paling lama itu sampai hari ini 2 kali 24 jam itu baik retina mata, baik jantung maupun pembuluh darah. Kalau 2 kali 24 jam sudah itu masih bisa hidup. Tetapi kalau sudah 3 hari 3 malam itu semua fungsi organ tubuh sudah mati. Itulah sebabnya kenapa Yesus tidak bangkit pada hari yang kedua. Ini untuk menepis dunia yang tidak bertobat, karena sampai 2 hari orang bisa masih semua hidup. Tapi begitu 3 hari 3 malam, kedokteran menyatakan bahwa semua organ tubuh sudah mati. Jadi Yesus benar-benar sudah mati. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus pura-pura mati atau matinya settingan, itu sesat, bro. Jadi itu kenapa Tuhan kirim saya ke tempat itu, supaya saya menjelaskan ke orang itu. Tapi saya bilang, bro, kamu bakal jadi pemimpin besar, tapi kamu mesti belajar yang benar juga. Jadi itu teman-teman, apa yang kita terima dari komik, sekalipun saya tidak dapat sepenuhnya, tetapi endingnya itu pengaruh bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi Yesus bukan mati suri, Yesus bukan mati settingan, Yesus bukan pura-pura mati, tetapi Yesus benar-benar mati untuk menggantikan dosa kita. Jadi seperti dari pagi, percaya hanya sampai kepada kematian Yesus, itu seperti kita punya harta karun, tapi tidak punya anak kuncinya. Tetapi ketika kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, itu kita punya harta karun, sekaligus kita dikasih anak kuncinya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Karena setelah kebangkitan Yesus, segala kuasa di surga dan di bumi, itu menjadi milik Yesus, dan siapa ada di dalam Kristus, ada kebangkitan baru. Kebangkitan dari segala sesuatu, nanti itu yang tadi saya dengar sekilas dari komik. Oke, Kak Yusman, terima kasih. Oke, terima kasih Om Titus untuk tambahannya buat kita semua bahwa
dalam Alkitab itu benar-benar Tuhan itu mati dan bangkit ya teman-teman. Jadi jangan kita sampai salah mengerti, disalah mengerti oleh orang lain. Kita hanya percaya saja. Oke, dan ada yang masih mau menanggapi atau memberikan tambahan atau yang mau bertanya? Bisa cek juga ya kalau misalnya sinyalnya kurang bagus. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta teman-teman pemusik untuk ke depan. Kita angkat lagu yang Christ is enough for me. Nanti saya minta pada malam untuk menutup kita dalam doa. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided. I have decided. Follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 No turning back.
Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini Tuhan sudah mengenapi firman-Mu hadir di tengah-tengah Zoom meeting ini Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun malam ini kami bertemu di ruangan yang berbeda namun di waktu yang sama. Dan Tuhan hadir dan berkat Tuhan mengalir atas kami. Doa kami ya Tuhan, di masa-masa pandemi seperti ini adalah waktu anak muda untuk bangkit. Untuk memenangkan dunia di sekeliling kami. Tuhan memberkati anak-anak muda ini dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang menyala-nyala, sehingga mereka mampu untuk menggunakan gadget untuk pelayanan secara online, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan memberkati Komaik, yang sudah sharing firman Tuhan, memberkati dalam kesehatan keluarga dan pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yusman dan tim yang sudah memimpin kami dalam acara Zoom meeting ini. Terima kasih Bapa di surga, firman yang kami dengar biarlah itu boleh terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Malam ini boleh menjadi malam anugerah bagi kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda ini Tuhan memberkati dalam rencananya, pekerjaannya. Bahkan Tuhan tolong berkati untuk mereka menjadi pemimpin. Tuhan memberkati secara ekonomi sehingga mereka bisa memimpin di bidang ekonomi menjadi berkat lebih banyak lagi, sehingga kami punya kemudahan-kemudahan untuk kami bisa menjangkau orang-orang lain. Terima kasih Bapa di surga, dan malam ini kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan. Kami buka hati kami, angkat tangan kami, dan kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkatnya dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sebelum keluar kita foto bersama dulu ya. Untuk buka kameranya masing-masing. Ini bisa ambil foto. Ada yang bisa bantu untuk foto. Teman-teman buka kameranya semua ya. Selamat Paskah semua ya. Ya. Di screenshot dari host ini. Host bisa. Ciraisa. Halo Ciraisa. Halo Ciraisa. Coba deh. Astaga.